Oke, assalamualaikum, balik lagi di FS Santuy. Apa kabar semuanya guys? Semoga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ya. Jadi di episode kali ini tuh gue kayak pengen sharing aja sih, karena kan baru masuk nih di kurirnya Mr. Speedy gitu. Kurir Mr. Speedy, oke. Logonya kayak gini, Mr. Speedy. Jadi bukan, ini agak beda sih dengan kayak kurir misalkan GNT, JNE atau Antar Aja, atau dengan kurir-kurir yang Ninja Express kayak gitu. Dia lebih ke kayak apa, gosen atau same day, atau misalkan yang pokoknya pengiriman hari itu gitu, yang kilat. Jadi pengirimannya mungkin kayak dibatas beberapa puluh atau mungkin ratus kilometer aja gitu ya. Pokoknya yang masih bisa hari itu diantar gitu, dan itu ada batas pengiriman jamnya kayak gitu. Nah, kenapa gue pilih aplikasi ini? Sebenarnya karena mungkin ini tuh yang dibanding dengan yang lain banyak sih sebenarnya. Ada kayak Lalamove, ada kayak itu tadi Grab Duo Ijo lah, pokoknya Duo Ijo tuh same day, dan ya pengiriman hari itulah Grab dan Gojek ya udah terkenal. Ada juga Shopee. Sekarang banyak banget, kayak Traveloka aja bikin kan dia travel food apa kalau nggak salah. Nah, cuman yang paling apa ya, paling sederhana gitu kan, paling mudah ya ini Mr. Speedy. Sederhana tuh kayak persyaratannya tuh sederhana, terus ya asal misalkan data kita benar gitu, dan argonya pun dibanding dengan yang lain tuh dia lebih sederhana ya setahu gua, dibanding dengan Duo Ijo atau misalkan dengan si Oreneng Lala. Itu masih Mr. Speedy itu masih sederhana banget. Pengen sharing aja di hari pertama masuk Mr. Speedy dengan modal nekat, nggak tahu area mana. Tahu sih maksudnya masih sekota lagi, sekota Bogor. Cuman ya kan taunya di jalan besar doang kan, nggak tahu kayak ke masuk area tuh nggak tahu. Jadi mengandalkan Google Maps aja. Google Maps, terima kasih udah membantu. Dan di hari pertama ini isinya tuh banyak banget problem, banyak banget masalah karena mungkin deg-degan kan, baru pertama kali nyocol kayak gini. Dan biasanya mungkin di kurir yang emang cuman pengantarnya udah titiknya di situ kampungnya, terus kita tinggal nyari-nyari alamatnya, dan di situ udah muter-muter di sekitaran kecamatan itu aja gitu. Nah, kalau ini kan nyebrang kecamatan, bisa juga nyebrang kota gitu kan. Nah, cuman di hari pertama ini gue pengen apa ya, mecahin telur dulu gitu kan. Jadi gue cuman ngambil ya, di aplikasi cuman ada 2 orderan, yang satu itu di cancel. Gila kan, hari pertama tuh udah dapat cancelan dari CS gitu, dari konsumen tuh udah dapat cancel. Nah, terus salah satunya pilih Speedy juga ternyata dia maksudnya nggak gampang suspend akun tuh, nggak terlalu gampang gitu. Dia masih bisa musyawarah dengan si operatornya kayak gitu. Dia masih nerima alasan-alasan yang kira-kira masuk akal kalau misalkan ada kendala kayak gitu. Enaknya sih kayak gitu. Oke, jadi trouble yang pertama tuh gue di hari pertama karena panik, nggak ada orderan kan. Nah, ternyata langsung ada orderan kan kayak gitu. Argonya pun kecil banget. Cuma karena emang tadi niatnya itu pengen tahu dulu cara kerjanya, terus pengen mencahin telur dulu kan, ya udah diambil kan ternyata. Dan karena kaget kan, panik, ya udah asal pencet, ngikutin tutorial aja udah tuh. Karena kan dia ada tutorialnya kan. Udah, pencet. Ya lah guys, maaf guys, tadi kipas anginnya lupa dimatiin, jadi kalau ada suara-suara berisik gitu kan. Tuh, masih rame, ini tuh keadaannya masih rame. Ya udahlah, kita bikin tag video aja. Mohon maaf kalau ada suara yang mengganggu ya, diabaikan aja. Nah, jadi di yang pertama itu karena panik kan, belum pede gitu. Nah, gue tuh pengen nyoba kepedean dulu gitu. Yang penting ada orderan masuk, gue terima, berhasil gitu kan. Orderan pertama udah tuh, ada tuh gue cocok kan, lumayan nih jaraknya gitu kan. Ambil, buka Google Map, ada alamat 1, ada alamat 2 kan, ada alamat pick up, ada alamat yang dikirimnya itu kemana gitu. Nah, pas ternyata yang karena gue panik kan, karena scroll ke bawah, nah yang gue klik ini ternyata yang penerimanya gitu, alamat tujuannya. Nah,
langsung aja gue Google Map kan menuju ke situ gitu. Jadi dia sebelum apa ya, sebelum nyusul orderan tuh dia kan ada pilihan-pilihannya kan. Misalkan saya lagi berangkat ke tujuan gitu, terus saya sudah tiba kayak gitu-gitu kan. Nah gue langsung klik berangkat ke tujuan kan, terus ya. Nah udah sampai tujuan, pede dong kan, udah pede, udah sampai tujuan dan ternyata bener nih rumahnya, nomornya ini nih kata gue kan. Udah gue klik kan, saya sudah tiba, udah pas klik saya sudah tiba. Nah ternyata pas gue scroll ke atas, alamat pengirimnya tuh bukan ini gitu, ini alamat penerimanya. Wah kaget kan langsung, mana waktunya udah mau mepet gitu. Untungnya si alamat pick up-nya itu nggak terlalu jauh dari sini nih, dan si customernya ini untung belum keluar rumah gitu kan. Langsung aja gue balik lagi ke alamat pick up dan ternyata alhamdulillah masih keburu gitu. Dan si CS-nya juga ternyata maksudnya belum keluar rumah, belum nungguin kayak gitu, karena kan dia konfirmasi dulu kan. Akhirnya pas sampai rumahnya dengan udah agak tenangin diri tuh, dan telepon CS-nya, dan ternyata salah rumah sampingnya kan. Ternyata di klaster-klasternya itu dia nomornya tuh nggak ada, sebenarnya sih nggak ada dan nggak kelihatan nomornya. Nanya yang ke rumah sampingnya kan, dia nomor 3 kalau nggak salah, dia nomor 4 nih. Nah gue ke rumah nomor 4 apa nomor 2 gitu, pokoknya samping nomor 3 tuh. Dan ternyata isinya guguk doang. Oh gila, tambah panik lagi. Udah tadinya tenang, ngeliat guguk doang dibalesin sama guguk salam gue kan. Kaget lagi. Kayaknya si CS-nya ini ngedenger suara guguk ini banyak nih, karena motor gue diparkir kan, karena lagi PPKM. Jadi kalau yang perumahan yang lumayan itu biasanya dia penutupan jalur kan. Nah akhirnya motor ditaruh di depan, dia kan ngedenger suara motor. Dan pas gue sampai telepon belum nyambung tuh. Pokoknya telepon tuh nggak itu dah, nggak bisa apa kalau nggak salah. Apa gue nggak ada pulsa, lupa, pokoknya nggak bisa telepon. Disamperin guguk. Nah karena guguknya berisik banyak banget tuh guguk. Nah yang sebelah ini keluar kan, oh ternyata dia yang keluar itu rumahnya dia gitu ya, dia pengirimnya nomor 3. Oke lah, akhirnya konfirmasi kayak gini. Oke, ternyata alhamdulillah tuh nggak apa-apa. Udah, terus akhirnya karena udah tahu yang tadi salah kan, balik lagi ke sana dan ternyata benar. Dia orderan ke-1 itu udah oke gitu kan. Dan ke-1 udah oke. Karena ini pakai Google Maps, tadi tuh sempet ya, Google Maps kan jalannya semau-mau dia, pokoknya yang penting cepet. Kalau kata dia cepet gitu kan, walaupun jalannya satu motor doang, jalan setapak doang tuh disikat. Sampai gue lewatin jalan setapak yang kayak gini, ngelewatin kuburan yang bukan kuburan umum. Kalau kuburan umum pinggir jalan mah nggak apa-apa gitu kan, biasa. Ini kuburan yang di dalam dan itu jalannya juga satu motor doang. Kalau ada 2 motor mentok gitu kan, di belakang rumah orang gitu. Dan itu ya namanya Google Maps udah nggak aneh kayak gitu, yang penting dia cepet katanya. Nah di orderan kedua ini nih, jadi orderan kedua ini dia di cancel. Jadi kalau ini alamat pick up-nya tuh lumayan jauh gitu, berapa kilometer kan. Pas gue menuju ke sana, oke kan, udah lama-lama karena gue fokus di Google Map itu kan, udah konfirmasi, pokoknya saya sudah berangkat, konfirmasi, terus di Google Map gue ngikutin mapnya terus. Nah pas udah deket-deket lah, paling udah 1 atau 2 kilometer menuju tempat pick up tuh, si customernya itu nge-WA kan, karena ada nomor gue kan tercantum. Dia nge-WA tuh, mas orderannya saya cancel ya. Nah ternyata pas gue buka aplikasi, ternyata orderannya di cancel gitu kan. Di cancel kenapa nih, kata gue. Oh emang kenapa bu, katanya gitu. Nah isi WA-nya tuh dia masih nawarin, mas masih mau kesini apa enggak, katanya. Iya bu, kata saya udah ke Palang Jalan nih. Ya udah yang penting gue nyampe dulu ke tempat pick up gitu kan, daripada gue bolak-balik nggak dapat apa-apa. Yang penting minimal dapat konfirmasinya langsung gitu, nggak lewat WA. Untungnya si nasabahnya kan yang nawarin, si customernya kan yang nawarin. Di aplikasinya udah dibatalin. Yaudah gue datang aja dulu lah, kata gue datang aja dulu. Akhirnya kata dia masih mau nerusin apa enggak mas, katanya. Emang kenapa di cancel gitu kan, kata dia. Nggak tahu mas, tadi di aplikasinya itu si orang pusatnya itu nggak ngebarin apa-apa, ngebales terus ada bacaan help, kata dia gitu. Help apa gitu pokoknya. Nah gue juga nggak ngerti kan, karena gue baru ngerti secara aplikasi gue aja udah mending gitu kan, aplikasi driver apalagi aplikasi customer gue belum pernah buka gitu kan.
Ya udah bu, kata gue, nggak apa-apa kalau misalkan di cancel, nggak apa-apa kok. Iya maaf ya mas, katanya. Tapi dia masih nawarin, masih mau lanjut apa enggak nih, ini tinggal dikirim doang sih katanya. Ya udah bu, nggak apa-apa kata gue gitu kan. Kalau emang maksudnya kalau dia percaya ya dan gue juga mau, dia boleh lanjutin kata dia gitu. Tapi akhirnya jadi nggak pakai aplikasi, jadi kayak opang biasa, jadi kayak ojek biasa gitu. Jadi ya jadi suruh nganterin doang gitu. Ya udah akhirnya lumayan daripada buat bensin kan, daripada bolak-balik nggak ada hasil. Dan nih kalau kayak gini buat customer tuh kalau bisa agak hati-hati, karena kan nggak semua kurir yang atau driver kayak gitu apa ya, bukan seujon sih, tapi kan namanya orang beda-beda, ada yang bisa dipercaya, ada yang enggak. Nah kalau kalian sepenuhnya percaya, nggak lewat aplikasi, terus orangnya juga orang baru dan kalian nggak tahu dia siapa, ini agak ngeri. Takutnya kalau barang kalian lumayan gitu kan, itu sayang-sayang kayak gitu. Akhirnya dikirimin nomor penerimanya, nomor si penerimanya juga ngirimin Sherlock. Ya udah gue kesana dan alhamdulillah ketemu, dan akhirnya dibayar cash buat gantiin bensin yang tadi jauh-jauh ke situ. Alhamdulillah, makasih tuh bu, nggak tahu siapa ibu namanya tuh. Akhirnya yang terakhir tuh yang ketiga, karena hari itu tuh juga cuma tiga doang dapat customer, karena yang jauh-jauh pick upnya tuh gue ambil gitu. Nah jadi waktu gue tuh habis di situ gitu, dan baterai juga udah low. Jadi ya udah 3 doang tuh tiga customer doang. Kalau yang ketiga tuh alhamdulillah, karena yang ke-1 yang kedua udah aneh-aneh gitu kan, udah dapetin ibaratnya agak ada masalah. Jadi yang ketiga tuh alhamdulillah lancar-lancar aja kayak gitu. Jadi pendapatan gue per hari itu ya cuman segitu, cuman buat gantiin bensin sama buat ngisi perut tuh pos siang-siang tuh. Ya udah segitu aja. Jadi yang penting balik modal buat hari itu, capek-capek nggak apa-apa, yang penting gue tahu sih cara kerjanya kayak gimana. Jadi kedepannya kalau misalkan emang mau lanjutin ya tinggal lanjutin, karena udah ngerti cara kerjanya kayak gitu. Jadi itu aja sharing untuk di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, dan gue juga karena masih baru, mungkin akan gue jawab sebisa gue. Kalau nggak bisa nanti akan gue coba tanyain di grup kayak gitu. Untuk yang lain-lainnya kita coba buat di episode selanjutnya ya, karena masih banyak nih yang harus di sharing atau digali kayak gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.